dia apalah. BTW itu apa? Coba deh. Wah. Nah, jadi pada pembukaan kali ini kita bakalan nanya nih ke beberapa teman-teman kita, menurut mereka apa sih sistem pernapasan itu? Oh, halo. Halo Kak. Perkenalan dulu, nama kamu siapa? Nama saya Rizky Kak dari kelas 11. Kamu? Saya Afgan Kak dari kelas 103. Nah, menurut kamu apa sih sistem pernapasan itu, Rizky? Menurut saya nih Kak, sistem pernafasan itu adalah sistem pertukaran dari oksigen menjadi karbon dioksida di alveolus Kak, dalam paru-paru. Oke, kalau menurut Afgan? Menurut saya sih Kak, secara simpelnya aja ya, pernafasan itu adalah sebuah proses di mana oksigen diubah menjadi CO2 dan menghasilkan energi untuk tubuh manusia. Oke, makasih ya Rizky dan Afgan. Sama Kak. Ya. Nah, jadi itulah menurut mereka tentang sistem pernapasan manusia. Kalau menurut kalian gimana? Nah, jadi pernapasan itu dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Nah, pernapasan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pernapasan eksternal, yang artinya pengambilan O2 dan pengeluaran CO2. Sedangkan yang pernapasan internal itu adalah pernapasan seluler karena terjadi dalam sel. Nah, untuk lebih tahu tahapan pernapasan seluler akan dilanjutkan di video selanjutnya. Nah, sekarang tahapan pernapasan seluler. Tahapan pernapasan seluler ada 3 tahap. Yang pertama itu glikolisis dan oksidasi pirufat. Yang kedua siklus Krebs dan yang ketiga transport elektron. Apa sih itu glikolisis dan oksidasi pirufat? Glikolisis adalah serangkaian reaksi enzimatis yang memecah glukosa menjadi asam pirufat. Selanjutnya adalah pernapasan aerob dan pernapasan anaerob. Pernapasan seluler dibagikan menjadi 2, yaitu pernapasan aerob dan pernapasan anaerob. Pernapasan aerob adalah pernapasan yang memerlukan oksigen, sedangkan pernapasan anaerob adalah pernapasan yang tidak memerlukan oksigen. Pernapasan aerob dapat diartikan sebagai serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah glukosa secara sempurna menjadi CO2, H2O, dan dan energi. Pernapasan anaerob atau fermentasi dapat diartikan sebagai serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah glukosa secara tidak sempurna karena kekurangan oksigen. Selanjutnya adalah sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Pada manusia, organ pernapasan utamanya adalah paru-paru atau pulmo dan dibantu oleh alat-alat pernapasan lain. Jalur udara pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama melalui rongga hidung, yang kedua melalui faring atau rongga tekak, yang ketiga laring, lalu trakea atau batang tenggorok, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir sel-sel tubuh. Pada umumnya, jaringan penyusun organ pernapasan manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada jaringan epitelium, yang kedua jaringan tulang rawan, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf, dan yang terakhir jaringan pengikat atau penghubung. Fungsi dari semua organ pada sistem pernapasan adalah untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida guna memperoleh energi dan menyederhanakan senyawa organik. 1. Alat pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat yang paling awal dimasuki udara pernapasan. Udara pernapasan masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung yang dilengkapi dengan silia dan selaput lendir. Rongga hidung berhubungan dengan tulang dahi, tulang ayak, kelenjar air mata, telinga bagian tengah, serta rongga mulut. Yang berikutnya ada faring. Faring merupakan rongga pertigaan saluran pencernaan, pernafasan, dan rongga hidung. Jika kita tersedak saat makan sambil berbicara, terjadi gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke dalam pernafasan kita. Mekanisme menelan dan bernafas ini telah diatur sedemikian rupa oleh katup epiglotis, serta gerakan laring ke atas sewaktu menelan sehingga saluran ke rongga hidung tertutup rapat. Nah, setelah dari faring, ada pun yaitu laring. Laring terdiri atas 9 tulang rawan atau kartilago. Nah, di sini laring itu ada dibagi 3, yaitu berpasangan dan tidak berpasangan. Di berpasangan ada 3 kartilago. Yang pertama, kartilago arytenoid, yang kedua kartilago chorionucleata, yang ketiga kartilago cuneiform. Nah, untuk kartilago yang tidak berpasangan itu juga 3 jenis. Yang pertama kartilago tiroid, yang kedua kartilago mucoid, dan yang ketiga kartilago elastis. Nah, nanti gambarnya akan dicantum di video ini.
Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan pipa yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan. Bagian pangkal trakea selalu dalam keadaan terbuka. Trakea bercabang dua, satu ke kiri dan satu ke kanan, yang disebut bronkus atau cabang batang tenggorok. Tempat percabangan ini disebut bifurkasi. Bronkus dan paru-paru. Paru-paru atau pulma terletak di dalam rongga dada di kanan dan kiri jantung. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 kelompok alveolus dan merupakan 3 belahan 3 lobus. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang 2, sama jumlahnya dengan jumlah lobus paru-paru. Posisi bronkus sebelah kiri lebih mendatar sehingga relatif lebih aman dari penyakit. Yang keenam, bronkiolus dan alveolus. Dari bronkus, udara masuk ke cabang bronkus yang semakin halus lagi yang disebut bronkiolus. Bronkiolus berakhir sebagai gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Dinding alveolus dilapisi oleh zat fosfolipoprotein yang dinamakan surfaktan, yang menurunkan tegangan permukaan dinding alveolus hingga difusi gas berlangsung lancar. Surfaktan ini dihasilkan oleh sel septal. Paru-paru terlindungi dari gesekan karena adanya cairan limfa di antara kedua selaput pembungkus paru-paru. Selaput sebelah dalam disebut pleura paru-paru, sedangkan selaput sebelah luar disebut pleura dinding rongga dada. Yang berikutnya proses pernafasan. Proses pernafasan ini adalah proses pengambilan udara ke dalam tubuh disebut inspirasi. Pengeluaran udara dari dalam tubuh disebut ekspirasi. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh kontraksi otot-otot antarusuk. Pernafasan perut terjadi karena kontraksi otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Volume udara pernapasan dalam paru-paru. Dalam keadaan normal, volume udara inspirasi dan udara ekspirasi 500 ml dan disebut udara pernapasan atau volume tidal. Paru-paru tidak dapat diekspirasikan disebut udara residu. Nah, selanjutnya itu gas O2 dan CO2 dalam tubuh. Sebagian besar oksigen diangkut oleh Hb dalam bentuk oksimioglobin atau tersimpan dalam otot dan oksihemoglobin atau tersimpan dalam darah merah. Hanya 2-3% saja oksigen yang larut dalam plasma. Kemudian proses pengikatan dan pelepasan O2. Ini dipengaruhi oleh kadar O2, CO2 serta tekanan oksigen. Berikutnya ada kecepatan pernafasan. Kekurangan O2 atau anoksia menyebabkan kecepatan pernafasan bertambah. Demikian pula jika konsentrasi CO2 bertambah, kecepatan pernafasan akan bertambah pula. Selanjutnya adalah energi pernapasan. Adenosin trisfosfat atau ATP dan kreatin fosfat adalah senyawa-senyawa berenergi tinggi yang dibentuk dari energi yang ada dalam sari-sari makanan. Nah guys, sudah selesai nih penjelasan tentang sistem pernafasan manusia. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami ada sedikit pertunjukan sulap. Check it out.